Ada yang bertanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita merasakan bahwa salat kita itu dalam keadaan khusyuk? Bagaimana tanda-tanda kekhusyukan itu? Yang pertama, cara kita merasakan kalau salat kita itu khusyuk, yaitu di saat kita salat kita tidak ingat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum bisa menghadirkan ini, berarti itu tanda salat kita belum khusyuk. Makanya Sayyidina Ali, Zainal Abidin As-Sajjad, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu Bapak Ibu salat, pernah suatu hari beliau salat, rumahnya terbakar tidak terasa. Rumahnya terbakar tidak terasa, sampai tetangga-tetangga itu bingung. Ini salat model apa Ali? Dalam keadaan panas, rumah terbakar tidak terasa. Kenapa seperti itu? Khusyuknya luar biasa, lupa segalanya. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kalau kita, ibu-ibu contohnya nih, salat kira-kira jangan terbakar terlalu besar itu contohnya. Jangan salat ibu-ibu pas ingat di tengah-tengah salat ada bau gosong, ternyata ingat jenengan masak tempe di dapur belum dimatikan kompornya, kira-kira gimana? Ditinggal salatnya. Lebih mulia tempenya daripada salatnya, padahal tempe cuma 5.000. Nah ini kalau kita, Sayyidina Ali saking khusyuknya tidak ingat apa-apa, sampai panas yang ada di rumah ini tidak terasa. Nah itu termasuk tanda kekhusyukan. Ada seorang sahabat tangannya sakit, kata dokter harus diamputasi. Sehingga sahabat ini berkata kepada dokter itu, baiklah dok, kalau memang harus diamputasi, ya aku bertawakal kepada Allah, silahkan potong tanganku. Kata dokternya, minumlah obat bius ini. Kata sahabat, tidak, kalau kamu suruh aku minum obat bius sehingga aku pingsan, aku tidak mau. Kata dokternya, bagaimana aku bisa potong tanganmu kalau kamu dibius tidak mau? Kata sahabat ini, aku tidak akan mau waktuku terbuang cuman gara-gara pingsan mau dipotong tangan. Jadi tidak mau waktunya terbuang. Kebiasaannya zikir kepada Allah, tidak mau dibius, karena kalau dibius pasti tidak sadarkan diri. Bisa sejam, 2 jam, terbuang waktunya 2 jam untuk berzikir kepada Allah. Dokternya bingung, ini ada orang mau dipotong tangannya, tidak mau dibius. Terus kata dokternya, terus gimana aku mau potong? Gini aja dok, saya akan sholat 2 rakaat, nanti ketika tahiyat terakhir potong tangan saya. Akhirnya dokternya pun mengiyakan. Sholat sahabat tersebut 2 rakaat, ketika tahiyat terakhir dipotong tangannya, sambil ragu-ragu dokternya itu motong. Ini ada orang lagi sholat minta dipotong tangannya, ya. Kemudian si dokter khawatir kalau dia kesakitan. Ternyata apa? Sahabat tersebut tidak bergerak dari duduk tahiyat terakhirnya sampai selesai, tetap at-tahiyatul mubarakatus, tidak kesakitan sama sekali. Begitu selesai salam, baru dia sadar kalau tangannya sudah terpotong. Ditanya, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kata sahabat tersebut, karena di saat tahiyat terakhir itu aku tidak merasakan apapun, yang aku rasakan hanyalah diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk ciri-cirinya adalah di dalam sholat hati kita selalu sambung sama Allah. Nah kalau sempat berpaling, ya, mikiri nanti makan apa, nah itu tanda tidak khusyuk, ya. Utang urung di sahur-sahur, ya. Dan terkadang itu kalau pas lagi sholat Pak, sesuatu yang sangat jarang kita ingat di luar sholat bisa kita ingat. Mungkin dulu waktu kecil, ya, jenengan pernah bersepeda, kemudian bannya lepas, ya di saat nyantai seperti ini tidak ingat, tapi begitu sholat ingat. Kenapa seperti itu? Setan paling tidak senang melihat kita sholat khusyuk, ya. Kemudian tanda yang kita dapatkan setelah selesainya sholat, hidup itu serasa nikmat, hidup itu serasa tenang, bahagia, itu hasil daripada sholat khusyuk. Makanya kata para ulama, kalau kamu ngerasa hidupmu sempit, susah, sumpek terus, tidak pernah ada selesainya, coba perhatikan sholatmu, jangan-jangan sholatmu belum benar.
Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu menjauhkan daripada keburukan dan kemungkaran. Keburukan, sumpah buruk, dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang didapatkan setelah kita salat. Wallahu alam. Semoga Allah jadikan salat-salat kita khusyuk semuanya. Oke.